Setelah hampir 2 tahun konflik di Gaza pecah, Hamas tampaknya melemah, namun belum benar-benar kalah. Meski Israel mengeklaim menewaskan banyak pejuang dan menghancurkan sebagian besar persenjataannya, sejumlah laporan menunjukkan Hamas masih mampu bertahan. Mereka bahkan disebut-sebut merekrut anggota baru dan menyesuaikan diri dengan taktik perang gerilya. Lantas, seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki Hamas saat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Para pakar perang menilai Hamas memang mengalami banyak kerugian dalam hal militer. Meski begitu, kelompok itu masih mampu mempertahankan struktur komando dan memulihkan sebagian kekuatannya. Sebelum kejadian 7 Oktober 2023, Hamas diperkirakan memiliki antara 25.000 hingga 30.000 pejuang. Dalam 2 tahun setelahnya, Israel mengeklaim telah menewaskan antara 17.000 hingga 23.000 anggota Hamas, namun klaim tersebut belum dapat dibuktikan. Banyak analis menilai angka sebenarnya jauh lebih kecil. Data yang lebih terperinci dari Lembaga Pemantau Konflik Internasional Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) menunjukkan hingga Oktober 2024 hanya sekitar 8.500 anggota Hamas yang tercatat tewas dalam operasi militer Israel, termasuk anggota dari kelompok bersenjata lain di Gaza. Data rahasia Israel yang dikutip media Inggris dan Israel juga menunjukkan hingga Mei 2025, jumlah anggota Hamas dan Jihad Islam yang tewas atau diduga tewas hanya sekitar 8.900 orang. Angka ini memperkuat kesimpulan mayoritas korban tewas di Gaza yang lebih dari 80% dari total sekitar 66.000 jiwa merupakan warga sipil. Meski kehilangan banyak pejuang, Hamas disebut masih mampu merekrut anggota baru. Laporan ACLED memperkirakan dalam 2 tahun terakhir, kelompok itu telah menambah sekitar 10.000 hingga 15.000 rekrutan baru. Perkiraan serupa juga disampaikan pejabat intelijen Amerika Serikat kepada media Reuters pada awal 2025. Peneliti memperkirakan pemuda Palestina tanpa pengalaman tempur sebelumnya kini bergabung dengan sayap militer Hamas dan terlibat dalam aksi-aksi gerilya. Menurut sejumlah pengamat, baik Hamas maupun Israel sama-sama memiliki alasan untuk menonjolkan kekuatan kelompok tersebut. Bagi Hamas, penggambaran diri sebagai kekuatan besar dapat meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi gencatan senjata. Sementara bagi Israel, menggambarkan Hamas sebagai ancaman serius dapat menjadi dasar untuk melanjutkan operasi militer dan memperkuat kendali atas Gaza. Walau jumlah pasukan Hamas masih diperdebatkan, satu hal yang diyakini banyak pihak adalah sebagian besar pimpinan militernya telah terbunuh. Dari jajaran Dewan Militer Hamas sebelum 7 Oktober 2023, hanya satu komandan senior yang dikabarkan masih hidup. Selama 2 tahun terakhir, Hamas mengubah pola perangnya secara signifikan. Kelompok itu kini beroperasi lebih terdesentralisasi dan mengandalkan strategi perang gerilya seperti serangan kilat, penyergapan, serta penggunaan bahan peledak. Menurut laporan ACLED, Hamas tampaknya menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Israel karena ketimbangan kekuatan yang besar. Serangan roket lintas perbatasan dari Gaza ke wilayah Israel pun menurun drastis. Israel mengeklaim telah menghancurkan sebagian besar persenjataan berat milik Hamas, termasuk roket jarak jauh. Meski begitu, Hamas masih menunjukkan kemampuan tempur terbatas. Pada September 2025, mereka berhasil menembakkan 2 roket ke wilayah Israel. Sebulan sebelumnya, Hamas juga melancarkan serangan di Khan Yunis menggunakan senjata berat dan mencoba menculik tentara Israel. Di beberapa wilayah yang dinyatakan aman oleh militer Israel, kelompok-kelompok kecil Hamas dilaporkan kembali muncul. Para pengamat menduga jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang selama ini digunakan untuk persembunyian dan operasi penyergapan masih berfungsi sebagian. Aktivitas Hamas juga mulai terlihat meningkat di tepi barat yang diduduki Israel, wilayah yang sebelumnya relatif tenang selama hampir 15 tahun. Meski begitu, kelompok bersenjata Palestina lain masih mendominasi perlawanan di sana. Selain sebagai kelompok militan, Hamas juga merupakan otoritas pemerintahan de facto di Gaza sejak 2007. Mereka mengelola berbagai sektor sipil, namun setelah 2 tahun konflik, kekuasaan sipil Hamas tampak semakin rapuh. Beberapa analis menilai Hamas mencoba beradaptasi dengan kondisi perang. Mereka membentuk satuan polisi berpakaian preman dan mengatur pembayaran tunai tidak resmi bagi pegawai negeri sipil untuk menjaga kelangsungan layanan dasar.
Namun sumber keuangan kelompok ini disebut semakin menipis karena sebagian besar dana darurat yang mereka simpan mulai habis. Militer Israel pun semakin sering menargetkan struktur pemerintahan sipil Hamas untuk melemahkan kendali administratif kelompok itu atas Gaza. Menurut laporan internasional Crisis Group, banyak pejabat Hamas kini jarang terlihat di publik, baik karena situasi keamanan yang tidak menentu maupun karena takut menjadi sasaran serangan Israel. Sumber di dalam Gaza pun menyebut Hamas kini kehilangan kendali atas sebagian besar wilayahnya. Seorang mantan perwira keamanan internal Gaza mengatakan kekosongan kekuasaan di wilayah itu kini diisi oleh geng-geng kriminal dan kelompok bersenjata kecil. Selain tekanan dari Israel, Hamas juga menghadapi tantangan dari dalam negeri. Beberapa laporan menyebut Israel secara tidak langsung mendukung kelompok anti-Hamas di Gaza yang dikenal terlibat dalam penyelundupan dan penjarahan bantuan. Kelompok ini bahkan disebut mencoba mengoordinasikan faksi-faksi bersenjata lain untuk melawan pengaruh Hamas. Banyak analis sepakat menghancurkan Hamas sepenuhnya adalah hal yang nyaris mustahil. Tujuan paling realistis bagi Israel menurut mereka adalah melemahkan kekuatan Hamas semaksimal mungkin. Sebab Hamas dinilai bukan sekadar organisasi militer, melainkan juga sebuah ideologi yang tak mudah dihancurkan. Hamas kini lebih memprioritaskan kelangsungan hidup ketimbang konfrontasi langsung. Bagi kelompok itu, bertahan hidup dianggap sebagai bentuk kemenangan tersendiri. Hamas memang kehilangan banyak kekuatan militer dan kendali atas wilayahnya, namun belum sepenuhnya lenyap. Kelompok ini beradaptasi dengan taktik baru, merekrut anggota tambahan, dan mempertahankan sebagian struktur komando meski dalam tekanan besar. Melemahkan Hamas mungkin menjadi satu-satunya bentuk kemenangan yang realistis bagi Israel, karena pada akhirnya Hamas bukan hanya organisasi bersenjata, tetapi juga sebuah ideologi yang sulit dimusnahkan. Pantau terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.